pernikahan atau perkawinan itu kan tidak sekedar melegalisasi hubungan seks, but more than, ya kan? Ada tanggung jawab ini, tanggung jawab itu dan sebagainya. Nah, dalam menjalani hidup tanggung jawab itu perlu apa? Uang sebagai support. Mungkin ada di sini teman-teman yang ya masalahku, masalahmu lah. Oh, tidak bisa. Kalau mau menikah nggak bisa? Dalam perkawinan itu tidak bisa begitu, ya. Why? Karena sudah terjadi kohesif. Selamat datang di Nasihat Bapak. Sudah lama tidak berjumpa. Episode kali ini spesial banget. Sebelumnya saya mau menyapa dulu. Selamat sore Pak Istar. Selamat sore Firman. Ya, selamat sore semuanya. Ya bisa sore pagi. Penting semangat pagi ya Pak kalau menjalani hidup. Semangatnya harus pagi. Harus dong. Pak, di beberapa waktu lalu kami sempat melempar question box di Instagram Bapak di @istaryuliadi. Dan ada banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi kita udah memilih-milih mana yang akan ditanyakan kali ini di episode Q&A nih Pak. Ini sesuai permintaan teman-teman tuh, pengennya Bapak tuh Q&A, jadi ada pertanyaan dijawab. Kayaknya lebih enak gitu ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan. Oke, kita coba dulu nih Pak di episode kali ini kita Q&A ya. Oke, ini saya mau bacain juga. Ini ada dari @Aisyah Rahmania 15 tanya, Dokter, secara psikis orang yang sudah siap menikah itu yang bagaimana? Mohon dijelaskan nggih, matur nuwun sangat. Wah, ini pertanyaan yang pertama langsung itu ya Pak. Pernikahan. Pernikahan. Jadi, ini banyak yang tanya nih Pak pernikahan. Iya, karena ini ya sudah saatnya. Iya. Apa-apa itu kalau sudah periode saatnya itu mesti sense of curiosity, rasa keingintahuannya itu mesti besar. Ya itu temannya sudah mulai menikah. Bagaimana sih menikah itu? Nah, persiapan batin ya. Iya. Psikis gitu. Secara psikis. Nah gini, sebenarnya kan ada persiapan fisik dan persiapan mental. Mental ini psikisnya. Saya mulai secara komprehensif, menyeluruh dulu aja. Jadi persiapan itu orang mau menikah ya. Orang yang mau menikah itu pertama harus mempunyai suatu keberanian untuk bertanggung jawab risiko yang akan dihadapi dalam perkawinan. Jadi sense of responsibility. Responsibility-nya. Nah, jadi risiko. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang tanpa risiko. Anda mau sekolah, itu kan juga punya risiko. Kehilangan waktu, kebebasan, harus belajar, harus masuk jam sekian, baru istirahat jam sekian, baru pulang jam sekian. Nah, begitu juga ketika Anda sudah dewasa dan ingin menuju perkawinan. Nah, misalnya, Firman, seseorang yang maaf ya, kalau dirimu secara fisik itu belum atau tidak memungkinkan untuk menikah, ya jangan dulu. Maksudnya secara fisik, kalau dalam fisik Pak? Punya penyakit. Oh iya. Misalnya, yang kira-kira nanti kalau Anda berpasangan itu akan menyusahkan pasanganmu. Tapi kalau pasangannya cinta Pak? Kecuali. Kalau sudah ada. It was the exception. Yes. Perkecualiannya itu di situ. Kecuali kalau memang oke lah nggak apa-apa. Misalnya ini dari segi seksual, saya menikah kamu tanpa seks nggak apa-apa. Oh misalnya impoten ya Pak? Ya, karena saya senang sama kamu, mencintai kamu apa adanya. Udah, whatever you are. You always beside me and I always beside you. Nah, kalau sudah begitu sudah. Sama-sama deal gitulah ya Pak. Ada kesepakatan. Jadi nanti tidak ada saling menyalahkan. Gitu. Iya. Itu salah satu aja. Kemudian yang paling esensi lagi. Apa? Uang. Nah. Oke. Anda sudah siap belum itu secara keuangan finansialnya? Jadi pernikahan atau perkawinan itu kan tidak sekedar melegalisasi hubungan seks, but more than, ya kan? Ada tanggung jawab ini, tanggung jawab itu dan sebagainya. Nah dalam menjalani hidup tanggung jawab itu perlu apa? Uang sebagai support, materi. Pasti ya Pak. Ya iyalah. Anaknya sekolah. Nah, gitu. Bukan hanya sekolah, yang paling esensi aja dulu makan.
Makan sehari-hari ya. Tempat tinggal, berpakaian, butuh duit nggak? Nah, Pak, tapi kalau misalnya kalau saya dulu sempat takut nikah karena apa ya Pak? Karena mungkin di sini teman-teman juga ada yang ngerasain kayak saya sampai saat ini uangnya masih sedikit, masih gini. Kalau misalnya saya hari ini belum kaya nih Pak, tapi saya udah ada uang nih, kayaknya cukup, masih dalam tahap cukup nih Pak. Tapi saya memperjuangkan wanita itu nggak apa-apa? ya nggak apa-apa, asal dibicarakan. Kita terbuka ya. Terbuka. Ibaratnya saya nggak punya utang, saya punya utang sekian pun harus. Iya. Kenapa Pak? Ya. Kan nggak mungkin ada di sini teman-teman yang ya masalahku, masalahmu lah. Oh, tidak bisa. Kalau mau menikah nggak bisa? Dalam perkawinan itu tidak bisa begitu, ya. Why? Karena sudah terjadi kohesivism. Jadi suatu pertemuan, percampuran antara dua makhluk gitu loh. Kalau ini masih berdiri sendiri berarti kan soliter. Berarti tidak ada persatuan. Nah, kalau tidak menyatu, tidak ada kohesivitas, berarti apa? Dia akan ada distance. Cara Social distancing. Iya. Nah, social distancing. Itu. Ini yang kadang-kadang tidak disadari. Tidak boleh. Jadi harus paham betul kalau mau menikah itu piye Dek, iki awake dhewe berani bismillah. Ya. Gajiku lagi semene, penghasilanku lagi semene, nanti bersama berdua kita berjuang. Nah, gitu loh. Seperti Bapak dulu. Ketika melamar mamahmu. Ya. Ditanya sama Eyang Anis. Gajimu berapa? Waktu itu 250.000. 250.000 sebulan, Ya. Pak. Terus ada penghasilan lain enggak? Ada. Dari mana? Dari rumah sakit. Berapa? 250.000. Berarti 500.000. Nah, 500.000 pada tahun 1992. Terus Eyang Anis diem gitu. Oh iya. Hidup di daerah 500.000 itu cukup untuk berdua. Cukup. Ya, cukup. Tidak berlebih. Ya. Nah, Berarti ini, jadi di situ keterbukaan Bapak itu karena pengalaman pribadi Bapak itu dari awal itu sudah mendapat menghadapi suatu pertanyaan yang sangat esensial menurut saya. Mulanya ke saya seperti mau tersinggung gitu. Saya ditanya punya rumah enggak? Gitu. Punya Om, saya bilang gitu. Berapa luasnya? Sampai ditanya gitu. Saya tanya 120 meter Om. Rumah gremet. Iya. Nah itu kenang-kenangan. Rumah kenang-kenangan itu. Nah itu sampai sedetil itu karena dia mau melepas anak perempuannya kan. Iya kan. Jadi wajar ya Pak? Iya harus make sure bahwa anak perempuannya itu tidak akan terlantar. Kan begitu. Berarti di sini kalau ada teman-teman yang mungkin lagi sakit hati ditanyain penghasilanmu berapa, ini bukan matre ya Pak? Bukan matre, tapi justru orang yang berpikir ke depan itu realistis. Dan itu merubahnya jangan ke sakit hati penerimaannya, tapi motivasi. Dijadikan motivasi, istilahnya apa? Mindfulness-nya diubah. Gitu ya. Diubah menjadi. Jadi penerimaannya harus lebih baik ya Pak? Ini penerimaan saya itu bahwa berarti saya itu masih perlu bekerja, masih perlu berjuang untuk menambah penghasilan. Iya sih, setuju. Nah, lalu psikis. Pertama tadi tanggung jawab, dua uang, yang ketiga psikis, Pak. Nah, persiapan psikis apa? Nah, tadi kan fisik. Iya. Itu yang yang fisik yang tadi ya. Yang penting saja. Oke. Nah, psikis itu mentalitasnya itu sudah kuat atau belum? Jadi ketika nanti menikah, itu kan semuanya berubah. Lifestyle-nya berubah. Pasti itu Pak? Pasti. Anda harus beradaptasi dengan mertua. Anda harus beradaptasi dengan ipar. Iya. Anda harus beradaptasi dengan kakaknya pasangan ya Pak? Saudara-saudara lah, yaitu ipar. Ipar ya? Saudara-saudaranya. Nah, lalu sosial dengan tetangga baru, misalnya Anda berumah tangga baru di tempat yang baru. Ya. Nah, ini kan perlu. Jangan dikira hanya sendiri menikah ya wis yo, terus tinggal di hutan lah, itu baru. Kalau mau tinggal di hutan sendiri misalnya. Nah, itu baru. Nah, karena kita makhluk sosial,
ya kan mesti akan ada di suatu komunitas tertentu. Iya. Atau itu perkampungan atau pedesaan atau perkotaan. Yes. Tergantung. Nah, di samping itu nanti ketika ternyata nanti kan semuanya itu terlihat aslinya ketika perkawinan itu sudah berjalan. Gitu. Pak, tapi kenapa ya Pak? Kebanyakan orang tuh pasti menunjukkan sifat aslinya waktu udah nikah gitu Pak. Ya karena kalau apakah itu alamiah Pak? Iya, karena kalau ditunjukkan ke depan nggak akan ada pernikahan. Semuanya takut misalnya. Saya itu temperamental loh. Saya itu suka mukul orang loh kalau marah loh. Saya itu pelit loh. Saya suka itu makan mangkok. Saudara saya itu banyak loh, tanggung jawab saya gini. Mama saya itu begini loh, bapak saya itu begini loh. Wah, ya semuanya medeni, saya punya keturunan penyakit begini loh, begitu loh. Lah, berarti waktu pacaran nggak harus terbuka dong Pak? Pacaran itu sebaik mungkin banyak yang dibuka. Maaf, mungkin bukan secara fisik tapi secara itu ya Pak, terbuka secara itu tadi ya, apa kayak psikis ya Pak ya? Iya, harus terbuka malahan. Jadi tapi batasan-batasannya Pak, menentukan batasan mana yang harus diceritakan, mana yang enggak, biar enggak takut menikah. Gini, ada hal-hal yang kalau diceritakan itu membuat masalah besar. Nah, itu. Misalnya Pak, maaf, kayak saya punya masa lalu sama orang gitu. Itu apakah harus diceritakan kalau pasangan tanya? Kalau sepembacaan saya gini, minta jujur atau enggak. Anda kan setelah bergaul itu tahu. Calon pasangan saya ini menyenangi kalau saya ngomong apa adanya. Tetapi ini orangnya itu lebih senang tidak tahu daripada kalau tahu bikin masalah di hatinya. Nah, itu. Berarti harus memahami karakter juga ya Pak untuk terbuka. Jadi harus memahami karakter, ciri wanci, apa yang menjadi kesukaan calon pasangannya dan apa yang tidak disukai dari calon pasangannya. Jadi dengan demikian nanti lebih banyak akan menemukan suatu kesamaan dibanding perbedaan yang ada. Karena keterbukaan komunikasi. Keterbukaan komunikasi itu penting benar Pak. Tadi kalau secara psikis tadi kan hanya itu aja atau ada tambahan lagi Pak mungkin? Itu garis besar. Garis besarnya aja ya? Banyak banget. Karena pertanyaannya masih banyak ya, Pak. Silakan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini masih ada korelasi sama pertanyaan sebelumnya Pak. Ada dari @rizky.setiasri tanya, kalau laki-laki idaman itu yang mapan, wanita idaman itu yang seperti apa ya Dokter Istar? Silahkan Bapak. Jadi setiap orang tuh mempunyai suatu idealisme sendiri-sendiri. Iya. Ya. Ada seorang laki-laki yang menginginkan istrinya itu sebagai a good housewife. Iya. Ya kan? Tapi ada juga yang menginginkan istrinya itu, pasangannya itu supposed to be sebagai wanita karir. Iya. Nah, di situ nanti apa yang disebut dengan kesepakatan. Nah, kesepakatan berdua ketika akan menjalani itu kan mesti sudah bicara. Iya. Nah, kalau saya pribadi, dulu mamahmu itu bilang, Mas saya tidak melanjutkan sekolah notaris. Saya jangan. Sekolah harus selesai. Gitu. Karena apa? Reason saya adalah seilmiah mungkin. Kalau nanti saya sakit-sakitan, misalnya kena penyakit yang harus dirawat lama, siapa yang akan menggantikan mencari uang? Nah, siapa yang merawat anak-anak? Merawat itu perlu duit. Nah, perlu duit, perlu biaya dan sebagainya itu, dan itu harus dari kita. Saudara membantu kan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Sehabis itu kan nanti mesti berantem. Kalau sudah masalah keuangan itu kan nggak pandang siapa, itu bisa menjadi masalah besar. Jadi bumerang ya? Iya. Nah, makanya harus mandiri. Wanita itu harus, kalau saya kalau saya itu senang wanita yang mempunyai penghasilan dan harus bekerja. Kalau saya misalnya sakit terus meninggal, jelas. Kalau sakit tapi harus merawat ya Pak? Yang seperti kita bicarakan biasanya. Ya. Seperti misalnya kakekmu. Iya. Bapaknya Pak Usman itu stroke 20 tahun. Itu kalau sampai
Mbah Ruroh itu tidak berpenghasilan, siapa yang menghandle keluarga? Siapa yang untuk membelikan obat? Padahal 20 tahun itu bukan waktu yang singkat ya Pak? Yang singkat untuk penyakit stroke. Pengorbanan jiwa raga, istilahnya fisik dan psikis. Nah, di situ perlunya wanita itu berpenghasilan. Di situ wanita itu harus berani, harus punya keterampilan. Jangan non sewu jaga ke. Nah, kecuali gini Firman. Firman berpenghasilan misalnya ini. Punya tabungan yang kira-kira sebulan itu bisa secara kontinu seterusnya itu menghasilkan misalnya 20 juta per bulan. Ya. Udah mama nggak usah kerja. Misalnya bekerja kan misalnya gajinya 15 juta. Iya. Gede kan itu untuk ukuran Solo misalnya. Ya. Nah, Anda bisa memberikan 20 juta. Dan ini bisa kontinum. Iya. Nah, kontinuitas inilah yang diperlukan untuk menjamin ketenangan. Nah, monggo kalau itu. Nah, gitu loh. Tapi selama itu masih vraagteken, masih tanda tanya, itu harus kalau saya mengharuskan untuk berpenghasilan. Yaitu urip kuwi sego rames. Serba tidak pasti. Ya, ramesti. Benar. Berarti di sini teman-teman kalau yang masih bingung besok mau menikah itu beli nasi rames. Berpenghasilan atau enggak, kalau bisa berpenghasilan ya Pak, karena pertimbangannya tadi kalau teman-teman di sini yang menikah, teman-teman yang cewek memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga itu boleh juga, cuman harus siap menghadapi resiko ke depannya ketika suami itu sakit-sakitan dan harus ngerawat ya Pak. Karena itu akan double gitu ya Pak, udah nggak ada pemasukan, pengeluarannya ada terus gitu. Lama-lama tabungan juga habis ya Pak. Yes. Ya. Right. Oke. Berarti wanita yang idaman tuh menurut Bapak harus yang mandiri, harus kalau bisa berpenghasilan ya Pak? Iya. Jadi kemandirian itu termasuk di dalamnya berpenghasilan. Iya. Jadi kan sekarang banyak ekonomi kreatif ya. Jadi dari rumah itu sudah bisa bisnis online. Dan dari pengalaman saya pribadi itu kalau misalnya ibu-ibu itu punya keterampilan masak saja, ya dikembangkan, itu bisa loh online menerima pesanan. Benar. Ya kan? Dari hal simpel yang penting ada penghasilan ya Pak? Itu loh. Oke. Nanti mulai dari situ kan teman-temannya, makanya perbanyaklah teman. Iya. Ya, itu untuk jejaring, untuk network. Karena network atau jaringan atau jejaring itu merupakan suatu aset sebenarnya. Ya. Benar. Itu suatu aset. Jadi orang itu hidup itu jangan capsulated. Jangan menyendiri, menutup diri, tidak mau bergaul, tidak mau berteman. Ya kan? Kapan Anda akan mengenal perilaku macan kalau bergaulmu dengan kutuk terus? Kutuk tahu? Ayam kecil-kecil. Nah ayam. Nah itu kan nggak mungkin. Kapan Anda bergaul dengan singa? Nah, kapan kamu mau dengar aumnya singa? Namanya singa aja saya nggak pernah dengar. Nah ini yang saya katakan, ayo buka suatu network. Ya, itu. Itulah pentingnya pergaulan gitu. Oke, berarti untuk di sini penangkapan saya Pak, kalau nanti saya punya istri, kalau misal dia memutuskan untuk tidak bekerja, dengan catatan saya tabungan harus cukup ya Pak untuk sampai kalau saya ada apa-apa udah harus diperhitungkan ya. Oke. Yang penting itu kerja aja lah. Yang penting itu begini. Anda sudah mempertimbangkan risiko. Yang selalu saya ajarkan dulu, get something, lose something. Oke. Oke Pak, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya boleh Pak? Yes. Ya? Ini tuh sebenarnya pertanyaan dari @indigo_2011 ini ada di benak saya juga sih Pak. Apakah betul Pak, menikah itu harus mencintai calon pasangan terlebih dahulu? Ya. Oke, karena kalau saya mikir ya Pak, mungkin kan ada orang yang berpendapat ya udahlah penting nikah nanti kenalannya waktu nikah aja gitu. Kalau saya pribadi nggak setuju Pak dengan konsep seperti itu. Kayaknya pacaran tuh penting gitu, tapi harus tahu batasan-batasan apa yang boleh dilakukan saat pacaran sama yang belum gitu ya Pak. Kalau saya ya Pak, saya menjalaninya selama ini kayak gitu. Kalau
menurut Bapak gimana? Apakah menikah itu harus cinta, Pak? Ya, cinta itu bisa hilang, cinta itu bisa tumbuh, ya, cinta itu bisa tersembunyi, cinta itu bisa manifest dalam wujud apapun. Yeah. It was love, ya. Love is a many splendor thing, ya kan? Love is a many splendor. Love is a many splendid thing itu kan lagu kuno yang sering saya translate ke anak-anak biar meskipun kalian kecil tapi sudah dengar lagu itu. Nah, gini, memang saat cinta itu bisa menjadikan penyemangat, tetapi cinta itu bisa membunuh karakter seseorang. Kok bisa, Pak? Bisa. Misalnya cintamu yang tidak tersampaikan. Nah, Anda cinta banget pada sesuatu, maka kan saya selalu berpesan jangan sampai mencintai sesuatu itu berlebihan. Even itu anak sendiri, ya jangan pernah berlebihan. Sedang-sedang saja. Karena kalau itu hilang, ya, wong dunia ini kan semua akan hilang. Hanya temporer dan relatif kan. Nah, itu kan akan hilang. Makanya tidak perlu kita ngoyo-yo gondeli banget. Nah, permasalahannya cinta itu yang kemarin sudah saya terangkan itu. Ada 4 syarat itu. Iya. Ya kan? Bisa sebelumnya. Nah, itu kan. Nah, itu Anda ada enggak di situ? Tapi ada orang yang berpendapat bahwa cinta itu sebenarnya bisa sambil berjalan. Oh, bisa. Ya. Jadi orang yang dulunya itu tidak kenal, jadi kenal. Setelah kenal jadi memahami. Setelah memahami, oh, ternyata ini banyak kecocokan, tidak semua loh. Banyak kecocokan dengan saya daripada tidak kecocokannya. Nah, itulah benih-benih cinta mulai tumbuh. Maka ada orang yang berpendapat cinta itu nanti akan datang sendiri. Gitu loh. Nah, ada juga orang yang karena kepribadiannya, karena karakteristik dari orang tersebut menganggap cinta itu sesuatu yang agung, sesuatu yang gitu loh. Sehingga ketika itu hilang, itu seperti lose everything. Ya, semuanya jadi hilang, semuanya jadi tidak bermakna, tidak ada kemaknaan, sehingga apa? Dia merasa meaningless hidupnya. Karena apa? Cinta itu telah hilang. Nah, ini orang yang mengagungkan cinta, Mas. Nah, makanya cinta itu kan tergantung. Kita menggunakan kayak mau ke sana atau mau ke sini. Gitu. Berarti yang saya tangkap jangan pernah terlalu cinta sama kesementaraan ya, Pak. Cintalah pada yang abadi gitu ya, Pak. Berarti nggak apa-apa Pak kalau saya terlalu cinta sama kehidupan setelah kehidupan gitu, Pak. Maksudnya misalnya Bapak yang saya lihat kan cinta banget sama Tuhan gitu, kayak ibadah gitu, nggak apa-apa kalau itu manusia. Apa juga jangan kalau kayak itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kan kehidupan besok di akhirat sana itu jauh better. Lebih bagus dibandingkan dengan sekarang. Nah, kenapa kita tidak banyak untuk yang mencintai yang di sana gitu loh. Orang kita itu di sini hanya sementara. Di sini itu hanya merasakan apa toh kecewa, tertawa sebentar, sedih. Benar Pak. Hihi sebentar, mencintai kamu sebentar, lihat anak lucu, habis itu nganyel ke gede, butuh duit dan sebagainya. Nah, ini kan suatu hal yang sangat kesementaraannya terlihat, Mas. Ya, dan relativitasnya terlihat. Maka sekali lagi yaitu ojo nemen-nemen. Ojo nemen-nemen. Buat teman-teman yang cinta sama sesuatu yang hanya sementara, jangan terlalu cinta. Karena yang sementara ini pasti akan pergi ya, Pak. Oh, sama sekali tidak bisa kita pegang. Iya, benar. Meskipun itu anak kita, istri kita, bahkan diri kita sendiri loh, Pak. Nggak bisa dipegang ya, Pak. Pegang kita, nyawa kita itu. Iya, benar. Kan? Oke, ini dari tadi kan kita bahas tentang pernikahan terus, Pak. Persiapan pranikah sampai menikah gitu ya, Pak. Tapi ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ya. Ini pertanyaan tentang sore Dokter Istar mau izin bertanya bagaimana cara meningkatkan rasa percaya kepada pasangan baru. Gimana, Pak? Ya, kalau menumbuhkan rasa percaya pada pasangan baru, pelajari dulu, amati.
Ya, jadi tidak bisa kita itu tiba-tiba kenal dengan pasangan baru lalu 100% percaya. Oh, jangan. Bukan saya mendidik untuk paranoid atau curiga, ya. Bukan itu maksud saya. Tetapi waspada. Bener enggak sih? Misalnya, wah, Firman ini omongannya kok gede-gede banget sih. Bilang kalau wah, orang tua saya itu gini. Penghasilan saya sebagai fotografer tuh gini. Nah, bener apa Om Dok? Iya. Nah, itu kan perlu dipelajari dulu. Identifikasi ya, Pak, ada proses ini. Maka saya kan bilang, mengerti ta'aruf, li ta'aruf, untuk mengerti itu lalu diikuti tafahum, memahaminya. Mengerti dulu baru memahami, Pak. Setelah mengerti akan saya pahami itu. Bener nggak sih firman itu? Nah, anaknya siapa, rumahnya di mana, bener-bener kerjanya apa, emang bener dia itu fotografer atau apa. Nah, itu kan harus. Selama itu ini istilahnya maaf ya, jangan awur-awuran karena bucin. Nah, karena bucin itu lalu kita menutup diri semuanya bahwa begitu kenal karena terbuai dengan omongannya yang indah, ya toh. Lalu dia membuat saya senang, dia membuat saya berbunga-bunga, ya, membuat saya percaya diri, saya merasa dihargai. Nah, itu kan sementara, mau dapat aja. Iya kan? Karena proses pendekatan tuh semua bohong. Pak, setuju sih, Pak. Udah. Kalau pendekatan tuh semua bohong. Kayak real apa ya, Pak ya? Kayak zaman dulu sebelum pacaran tuh rela bangun pagi yuk ngajak sarapan, gini-gini pendekatan ya, Pak. Iya, coba kalau udah jadi, males masih ngantuk, ribut mulu. Nah, iya kan? Nah itu. Itu benar. Ya, udahlah kenyataan. Gak usah bucin aja. lah ya, Pak. Ya. Buat teman-teman yang terlalu gitu. Aduh, jokes bapak-bapak nih. Gak apa-apa kan nasihat Bapak. Oke, Pak, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Wah, banyak banget, Pak. Bentar. Ini sambil baca nggak apa-apa ya, teman-teman. Karena pertanyaannya banyak banget. Kita bakal share ke teman-teman juga. Pokoknya follow Instagram @istaryuliadi karena Bapak akan sering melemparkan question box ya, Pak. Untuk kedepannya kita per episode lebih banyak Q&A-nya ya, Pak ya. Oke. Jadi biasanya orang yang susah move on itu karena terlalu mendambakan sesuatu yang hilang tadi. Terlalu cinta. Nah, kembali lagi. Ada kaitannya dengan tadi. Ya. Nah, sehingga dia itu masih terbawa oleh masa lalu. Ya, terokupasi dengan masa lalunya.